Swastiastu. Selamat pagi Prof. Astawa. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perawatan dan pemeliharaan gudang terkait dengan materi pada bab 6. Jadi seperti yang kita ketahui di dalam dunia bisnis, baik dalam bisnis manufaktur, perhotelan, dan bisnis lainnya, pengadaan gudang sangatlah penting karena dapat menampung semua barang sebelum didistribusikan kepada pelanggan dan dapat membantu perusahaan untuk mengelola inventaris. Dari sekian banyaknya manfaat yang didapatkan dengan pengadaan gudang, maka pentingnya dilakukan perawatan dan pemeliharaan untuk gudang itu sendiri guna melancarkan kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana gudang memerlukan perencanaan yang baik agar hasil yang didapat juga baik. Perencanaan kegiatan pemeliharaan dapat dibuat berdasarkan periode waktu tertentu, di mana terdapat dua jenis pemeliharaan dan perawatan gudang. Yang pertama adalah menurut kurun waktu, yang terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan sehari-hari, misalnya membersihkan area gudang seperti menyapu dan mengepel. Kemudian ada pemeliharaan secara berkala yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 atau 3 bulan sekali. Misalnya membersihkan chiller atau kulkas penyimpanan makanan beku. Yang kedua adalah menurut jenis barang. Nah, di sini ada dua barang, yaitu barang bergerak, contohnya seperti motor atau mesin yang membutuhkan servis setiap bulannya. Kemudian ada barang tidak bergerak, misalnya seperti menutup air keran, di mana hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan mencegah pemborosan. Nah, ada pun beberapa cara pemeliharaan dan perawatan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah selalu membersihkan barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan. Yang kedua adalah selalu memperbaiki barang yang rusak. Dan yang ketiga adalah memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar, dan teratur sesuai dengan jenis dan kodenya masing-masing. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan yang baik dan benar. Nah, sebelum melakukan pemeliharaan dan perawatan, penting bagi kita untuk mengetahui macam-macam perawatan gudang guna untuk mengambil tindakan perawatan yang tepat. Adapun 6 macam perawatan gudang. Yang pertama adalah perawatan preventif, di mana kegiatan perawatan dan pemeliharaan secara preventif adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan secara preventif dilakukan sebagai aktivitas rutin yang telah direncanakan dan dijadwalkan dengan baik. Contoh, melakukan penggantian pada oli mesin setiap 2000 km pada kendaraan perusahaan. Perawatan yang kedua adalah perawatan korektif, di mana ini merupakan perawatan dan pemeliharaan pada mesin atau alat yang dilakukan setelah peralatan tersebut mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya adalah memperbaiki chiller atau kulkas yang mengalami penurunan suhu atau tidak mau dingin. Yang ketiga adalah perawatan prediktif. Nah, ini merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan dan mesin pada waktu yang akan datang. Jenis perawatan yang keempat adalah perawatan tidak terencana atau emergency, di mana perawatan ini adalah bersifat darurat, yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Contohnya seperti rak gudang yang tiba-tiba roboh karena adanya bencana gempa bumi. Perawatan yang kelima adalah protective maintenance, di mana perawatan dan pemeliharaan ini dilakukan dengan penentuan penyebab dari permasalahan dan melakukan perbaikan terhadap penyebab terjadinya kegagalan pada sistem tersebut. Dan jenis perawatan yang terakhir adalah pemeliharaan secara produktif dan menyeluruh, yaitu di mana dalam perawatan ini dengan melibatkan semua orang pada organisasi perusahaan. Contohnya seperti staf food and beverage yang ikut menjaga kebersihan chiller dan kulkas penyimpanan makanan beku. Nah, setelah mengetahui macam perawatan dan cara perawatan di gudang, selanjutnya perlu diketahui apa sih tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Adapun manfaatnya, yang pertama adalah menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi yang prima. Yang kedua adalah untuk memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan dalam proses bisnis. Yang ketiga adalah menjamin kelancaran kegiatan produksi. Yang keempat adalah menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para pemakai.
Dan yang kelima adalah untuk mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang mungkin muncul suatu saat. Nah, tentu saja dalam upaya pemeliharaan dan perawatan gudang, terdapat manajemen perawatan sarana dan prasarana yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan peralatan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemberdayaan, serta pengawasan, di mana dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada yaitu 7M, man, money, material, mesin, minute, serta method. Nah, dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan gudang, selain melakukan perawatan dengan pembersihan dan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan juga dapat dilakukan dengan penggunaan Computer Maintenance Management System atau CMMS, yang merupakan sistem yang mendayagunakan komputasi sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Jadi dalam CMMS ini terdapat nama aset, kemudian terdapat histori pemakaian sejak pembelian, kemudian histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan, kemudian stok spare part yang ada, kemudian waktu maintenance service, kemudian data pembelian, jurnal accounting, dan lain sebagainya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai perawatan dan pemeliharaan gudang. Akhir kata saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.